Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5806. Dan apa konsekuensi dari kehilangan tangan ke wajah putih kecil seperti Harvey York? Itu bukan sesuatu yang perlu dipikirkan orang besar. Di mata Gamaliel leduk. Karena Harvey York berani merusak urusannya sendiri. Dia harus membayar harga yang pantas dia terima. Dan selir Lizette Gaona paling tahu temperamen Gamaliel leduk. Dia tahu betul bahwa saudara junior yang rendah hati ini selalu sangat menyendiri. Dia tidak akan pernah melepaskan orang-orang yang mencoba merusak perbuatan baiknya. Wanita cantik lainnya tidak tahu kedalamannya. Dan mereka semua memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Setelah itu, wajah mereka menunjukkan ekspresi sadeni rede. Beraninya kamu memiliki waktu yang sulit dengan pria besar seperti Gamaliel. Leduk. Kamu harus mengelupas kulitmu bahkan jika kamu tidak mati. Gamaliel leduk terkekeh ringan. Kekuatan tangan kanannya terus meningkat. Tetapi dia menemukan bahwa wajah Harvey York tidak berubah sedikit pun. Pada saat ini, ekspresi Gamaliel leduk sedikit berubah. Berpikir, mungkinkah dia menggunakan terlalu banyak kekuatan pada wanita akhir-akhir ini? Harvey York berkata dengan tenang. Gamaliel leduk. Kamu benar. Saya adalah pengawal. Bukan wajah putih. Jika kamu ingin menjadi pengawal, kamu harus benar-benar berbakat. Kamu tidak bisa menjadi pengawal bantal bersulam legendaris. Dan karena saya diundang oleh Mandy, itu berarti saya memiliki kekuatan yang cukup. Kamu menanyaiku seperti ini. Itu seperti memukul wajah Mandy. Harvey York tidak merasakan apapun tentang kekuatan gelap Gamaliel leduk. Tapi dia tidak melawan. Bagaimanapun juga, dia harus mempertimbangkan perasaan Mandy Zimmer sampai batas tertentu. Bahkan wajah Gamaliel leduk bengkak. Dan Mandy Zimmer tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Poin lainnya adalah bahwa Gamaliel leduk juga memiliki identitas, yaitu anggota grup investasi. Anda seharusnya tidak mendapatkan terlalu banyak perhatian sekarang. Kekuatan. Apakah kamu memiliki ini? Selir Lizette Gaona tidak mencurigainya saat ini. Tetapi memandang Harvey York dari atas ke bawah. Ekspresinya menjadi semakin menghina. Kekuatan didasarkan pada bakat nyata dan pembelajaran nyata. Bukan apa yang bisa kamu katakan jika kamu punya mulut. Mengerti? Sama seperti wajah putih kecilmu. Kamu masih ingin melindungi Mandy. Beraninya kamu membuka mulutmu dan menutup Mandy. Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai orang besar? Sambil berbicara, selir Lizette Gaona memberi isyarat kepada Gamaliel leduk untuk meningkatkan kekuatannya. Dan langsung menghapus Harvey York. Jangan sampai orang ini terus berkicau. Gamaliel leduk sedikit menyipitkan matanya. Dia awalnya ingin berbelas kasih. Tapi orang ini Harvey York tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dan dia masih berbicara tentang Mandy dan menutup mulutnya. Ini tidak mudah baginya. Jadi dia langsung menggunakan Vajra Palemnya untuk membuat Harvey York berguling-guling di tanah kesakitan. Sangat disayangkan bahwa yang disebut Vajra Palem tidak berpengaruh pada Harvey York. Harvey York memiliki senyum di wajahnya. Menatap Gamaliel leduk dengan setengah tersenyum. Jika dia sedang menonton lelucon. Melihat adegan ini, selir Lizette Gaona sedikit bingung. Dia tahu betul temperamen seperti apa adik laki-laki juniornya. Mengapa dia tidak membunuhnya saat ini dan memberi kesempatan pada wajah putih kecil ini? Apa yang dia bahkan tidak tahu adalah bahwa Gamaliel leduk juga sedikit mengernyit pada saat ini. Mengapa dia pikir kekuatannya hilang? Retak. Pada saat ini, suara keras terdengar. Dan pintu kotak ditendang terbuka.
Gamaliel leduk sedikit mengernyit, lalu melepaskan tangan kanannya. Karena dia merasakan kebencian yang tak terkatakan datang ke arahnya. Dalam keadaan ini, dia tidak repot-repot memperhatikan Harvey York, tetapi bersiap untuk menunggu sampai dia punya waktu untuk memberi Harvey York pelajaran. Bab 5807. Gamaliel leduk melepaskan. Harvey York tidak peduli padanya, tetapi juga menyipitkan mata di pintu masuk kotak. Pada saat ini, saya melihat seorang biksu mengenakan jubah putih bulan berjalan masuk. Biksu itu tampak sedikit gemuk dan memiliki aura yang tak terkatakan. Mereka yang mengenalnya jelas bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Dia adalah Si Yuan Hui, pelayan restoran vegetarian Qiyin Xiaozu. Dia juga salah satu pengikut dekat Nu Putra Buddha. Pada saat ini, Si Yuan Hui berjalan dengan tangan di punggungnya. Sebelum selir Lizette Gaona dan yang lainnya dapat berbicara, Rebecca Monroe adalah yang pertama melangkah maju dan berkata, "Kakak senior Si Yuan Hui, apakah kamu baik-baik saja?" Kata Si Yuan Hui acuh tak acuh melirik Rebecca Monroe. Warna yang berarti melintas di matanya. Kemudian, dia memandang selir Lizette Gaona sambil tersenyum. Selir Lizette Gaona. Santo, saya benar-benar malu. Kotak ini didedikasikan untuk putra Buddha saya. Pelayan di bawah tidak tahu apa-apa dan membawa Anda ke sini. Kelas malam baru saja berakhir. Dan saya ingin datang untuk makan malam. Jadi saya hanya bisa menyusahkan Anda untuk pindah dan pindah tempat. Tentu saja. Karena permintaan maaf. Restoran vegetarian kami akan mengabaikan pesanan makanan ini. Yuan Hui memiliki ekspresi yang tidak salah lagi di wajahnya. Selir Lizette Gaona memiliki status tinggi dan merupakan Santo Kuil Da Feng. Yang memang benar, tapi masalahnya, hubungan antara tiga candi utama Buddha itu selalu biasa-biasa saja. Si Yuan Hui adalah orang dari kuil Puncak Awan. Bagaimana dia bisa terlalu menghormat orang suci kuil Da Feng? Si Yuan Hui, apakah aku memberimu wajah? Wajah selir Lizette Gaona sedikit tenggelam saat ini. Bahkan jika Nu Putra Buddha datang sendiri, dia mungkin tidak akan berani membiarkanku pindah kamar. Kamu adalah kepala pelayan kecil, dan kamu masih ingin mengusirku. Apakah kamu sudah memakan jantung beruang dan empedu macan tutul? Si Yuan Hui berkata dengan setengah tersenyum. Selir Lizette Gaona, bisakah kamu bersikap masuk akal sebagai manusia? Restoran vegetarian ini berasal dari kuil Puncak Awan kami. Kita bisa membukanya jika kita mau. Menutupnya jika kita mau. Membiarkan siapapun yang kita inginkan masuk. Membiarkan siapapun yang kita inginkan masuk. Dan membiarkan siapapun yang kita inginkan menyingkir. Aku tidak suka. Makan cukup. Oh ya. Maaf. Saya lupa. Anda kuil Da Feng sangat mulia. Dan Anda tidak ingin terkontaminasi oleh kembang api dunia. Anda suka makan dan tidur di udara terbuka. Kalau tidak, bawa tamu terhormat Anda. Pergi keluar untuk makan angin. Wajah selir Lizette Gaona langsung berubah jelek. Seorang pelayan biasa benar-benar memukulnya di hadapan orang suci. Rebecca Monroe juga berdiri saat ini. Sedikit mengernyit dan berkata, "Kakak Si Yuan Hui. Saya yang mengusulkan untuk datang ke sini malam ini. Ini saya." Si Yuan Hui berkata dengan ringan, "Malam ini, Nu Putra Buddha secara pribadi akan menghibur Guru Wuhai. Pulau Chuandao. Bagaimanapun, Tuan dan orang tuanya akan berangkat ke negara pulau besok." Apa? Nona Rebecca Monroe berpikir bahwa urusan Buddha tidak masalah. Mendengar ini lalu, Rebecca Monroe langsung tutup mulut. Peristiwa besar bagi Nu Putra Buddha. Dan tentu saja dia tidak akan menghancurkannya. Selir Lizette Gaona tampak murung dan tidak yakin. Dan ingin melakukan sesuatu. Tetapi dia tahu bahwa sepertiga dari akre ini adalah milik kuil Puncak Awan.
Meskipun dia adalah orang suci di kuil Dafeng, dia sama sekali bukan putra Buddha. Dibandingkan dengan Nu putra Buddha, masih ada celah tertentu. Jika dia memalingkan wajahnya saat ini, aku takut. Pada saat ini, langkah kaki dan obrolan dan tawa datang dari luar kotak. Mendengar suara ini, si Yuanhui mengubah wajahnya dan berteriak dengan suara rendah. Putra Buddha saya ada di sini. Mengapa Anda tidak pergi dari sini? Bab 5808. Wajah selir Lizette Gaona langsung lebih jelek daripada makan kotoran. Sebaliknya, Mandy Zimmer tersenyum dan berkata, "Selir Ming, kami baru saja keluar untuk makan malam dan mengobrol. Tidak masalah di mana itu. Sejak Nu putra Buddha menggunakan tempat ini di setiap hari, kami akan membiarkannya pergi. Saya ingin meminta kakak senior si Yuanhui untuk membantu kami pindah ke ruangan lain. Oke." Si Yuanhui tersenyum setengah tersenyum. Baru saja akan berbicara. Gamaliel leduk, yang selalu ingin menemukan rasa keberadaan, telah mengambil langkah maju dan berkata dengan ringan, "Mandy, Anda tampaknya telah membuat kesalahan. 3 kuil Buddha memang mulia di luar tembok besar, tetapi di depan 10 keluarga teratas kami. Ada apa? Aku tahu bahwa kamu selalu baik dan mudah di dekat orang. Kamu pikir itu hanya sebuah kotak, dan kamu membiarkannya pergi. Tapi bukan apa-apa. Tapi masalahnya adalah bahwa kita sopan. Tetapi orang lain tidak berpikir begitu. Begitu kita benar-benar menyerah, orang akan berpikir bahwa 10 keluarga teratas kita hanya berpura-pura. Keluarga papan atas harus memiliki kekuatan kelas atas keluarga. Saya, Gamaliel leduk, tidak suka keluar dari lapisan identitas ini. Tetapi hari ini harus seperti ini. Kakak perempuan, jangan khawatir. Dengan saya di sini hari ini, tidak ada yang bisa membuat kamu merasa dirugikan." Mendengar kata-kata Gamaliel leduk, selir Lizette Gaona tampak lembut dan lega. Kemudian, dia melihat Gamaliel leduk dengan tangan di punggungnya, menendang pintu kotak. Pada saat ini, saya melihat beberapa sosok berkumpul di koridor. Pemimpinnya adalah Nu putra Buddha dan Kawashima Wuhai. Dan di belakang mereka ada Kawashima Nanako dan penduduk pulau lainnya. Jelas, setelah menderita kerugian besar di tangan Harvey York sebelumnya, keluarga Kawadao telah tercekik di Qin Xiaozu untuk penyembuhan. Hari ini, Kawashima Wuhai akhirnya bisa bergerak dengan bebas. Dan tentu saja, dia siap untuk kembali ke negara pulau untuk pertama kalinya. Dan Nu putra Buddha jelas ingin membantunya mengirim udara. Tetapi pada saat ini, melihat orang-orang ini, Gamaliel leduk melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh, menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, "Nu putra Buddha, aku sudah lama tidak melihatmu. Tempat ini sedang digunakan oleh kakak perempuan senior saya, Selir Siming. Saya khawatir saya tidak akan dapat membuat tempat. Atau, Anda dapat mengubah tempat itu. Bagaimanapun, latar belakang saya." Gamaliel leduk. "Kelahiran apa? Keterampilan apa? Kamu juga tahu apa itu?" Gamaliel leduk. "Aku juga tidak ingin menggertak orang. Tapi aku harap kamu tahu cara menulis kata-kata. Langit tinggi dan bumi tebal." Ketika dia berbicara, Gamaliel leduk tangannya telah di punggungnya. Isyarat tak terkalahkan. Dan melihat Gamaliel leduk tiba-tiba berjalan keluar. Di sini dia berbunyi bip dan bip. Dengan sikap Lao Su yang paling arogan. Pada saat ini, mata Nu putra Buddha dan Kawashima Wuhai langsung menjadi dingin. Terutama Nu putra Buddha. Ekspresinya sangat dingin. Kapan orang-orang kuil Dafeng memiliki kualifikasi untuk berpura-pura berada di depannya? Hanya saja Buddha kuil Dafeng ada di sini. Seorang suci belaka sebelum Nu putra Buddha dapat berbicara. Ekspresinya tiba-tiba mengembun. Dan ekspresinya menjadi agak aneh.
Dan orang-orang dari keluarga Kawashima di negara pulau seperti makan kotoran. Dan ekspresi mereka sangat jelek. Lagi pula, semua orang melihat Harvey York di kerumunan saat ini. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengira Harvey York juga ada di tempat ini. Kawashima Nanako sangat membenci giginya saat ini. Tetapi dia juga tahu kebenaran bahwa seorang pahlawan tidak menderita kerugian di depannya. Jadi dia hanya bisa secara tidak sadar memberi hormat ke depan. Meskipun Kawashima Wuhai sangat cemburu ketika dia bertemu musuh-musuhnya, dia harus menahan sikap generasi Grandmaster. Dan setelah melengkungkan tangannya ke depan, dia berbisik. Buddha, haruskah kita bertukar tempat? Bab 5809. Setelah Nuputra Buddha memberikan pemandangan yang berarti pada adegan ini, dia mengangguk perlahan dan memimpin kepadatan ke posisi yang berbeda. Gamaliel Leduk meletakkan tangannya di punggung dan berkata dengan keras, "Nuputra Buddha, karena Anda memberi saya wajah Gamaliel Leduk seperti ini, saya akan mengingat saat ini. Di masa depan, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan saya dari Gamaliel Leduk, Anda hanya berbicara. Selama saya berada dalam jangkauan kemampuan saya pasti akan membantu Anda." Langkah Nuputra Buddha sepertinya berhenti sebentar. Tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Tetapi menghilang. Ketika wanita beberapa cantik melihat pemandangan ini, mata mereka penuh kecemerlangan. Gamaliel Leduk, wajahmu terlalu bagus. Yang dimaksud adalah Nuputra Buddha yang legendaris. Yang di sebelahnya adalah penguasa generasi pertama dari negara pulau, Kawashima Wuhai. Keduanya bersama-sama bukan one plus. Sesederhana satu sama dengan doa. Selain itu, Grandmaster Kawashima Wuhai juga memberi hormat padamu. Ini. Di luar seluruh benteng, hanya Gamaliel Leduk yang memiliki wajah ini. Kuil Dafeng di sini. Jadi dia mungkin tidak memiliki wajah sebesar itu. Wanita cantik itu tidak sabar untuk berlutut langsung di depan Gamaliel Leduk saat ini. Rebecca Monroy, satu-satunya yang tahu yang sebenarnya, melirik Harvey York. Dan ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Harvey York, dia mencibir di dalam hatinya. Baginya, bagaimana dia bisa berdiri saat ini dan membantu Harvey York mengklarifikasi hal ini. Selain itu, dia juga melihat bahwa Harvey York dan Mandy Zimmer sepertinya memiliki sesuatu yang salah. Untuk tujuan apapun, dia bersedia menonton drama itu saat ini. Saat ini, selir Lizette Gaona memiliki mata yang cerah dan gigi yang cerah. Tersenyum dan berkata, "Mandy, apakah kamu melihatnya? Kamu membutuhkan seseorang seperti ini untuk melindungimu. Aku akan memberikan kesempatan. Mulai sekarang, adik laki-lakiku akan menjadi pengawal pribadimu. Dia bertanggung jawab penuh atas keselamatanmu di luar tembok besar. Mengenai apakah cerita lain akan terjadi padamu, aku bisa mengaturnya." Berbicara tentang ini, selir Lizette Gaona berkedip sedikit. Ekspresi Mandy Zimmer sedikit berubah. Mengetahui bahwa tidak baik untuk terus menolak selir Lizette Gaona saat ini. Tapi dia sama sekali tidak mau menerima apa yang termasuk perlindungan pribadi 24 jam. Setelah berpikir sejenak, Mandy Zimmer berjalan ke arah Harvey York dan berkata sambil tersenyum. "Selir Ming, saya menghargai kebaikan Anda, tapi Harvey York telah melindungi saya berkali-kali. Dan saya sangat mempercayainya. Saya masih berharap dia akan melindungi saya secara pribadi. Dan identitas Tuan Leduk terlalu istimewa. Dia adalah pria yang sangat besar. Bagaimana rasanya melindungi secara pribadi saya? Terselesaikan. Saya akan berbicara dengan Tuan Leduk lagi. Bagaimana kalau meminta bantuan?" Jelas, wanita ini memiliki banyak pengalaman sekarang dan tahu bahwa beberapa hal tidak dapat ditolak begitu saja. Tetapi hanya sedikit lebih halus.
Dalam hal ini, setiap orang memiliki langkah untuk turun. Gamaliel leduk mengamati Harvey York dengan penuh minat untuk sementara waktu. Dan kemudian berkata dengan ringan. Karena Mandy berkata begitu, maka saya hanya bisa mendengarkan Anda. Kamu ingat, jika ada bahaya, beri aku pertama kali. Aku selalu di sini. Pada saat ini, Gamaliel leduk juga mengerti bahwa kecepatan Gesa tidak cukup. Pada saat ini, dia mengambil langkah mundur sebagai langkah maju, dengan mengulangi kewaspadaan yang anggun, namun tergila-gila. Gestur ini langsung membuat para wanita cantik yang hadir menatap dengan pancaran sinar di mata indah mereka. Oke, karena kalian berdua memiliki pemahaman yang begitu diam-diam, aku, sebagai kakak perempuan, tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, berkali-kali jarak menciptakan keindahan. Selir Lizette Gaona berkata penuh arti. Bab 5810. Tapi setelah selesai berbicara, selir Lizette Gaona menatap Harvey York lagi. Meskipun dia merasa bahwa wajah putih kecil ini sama sekali tidak layak untuk Mandy Zimmer, dia hanya bisa menerimanya. Bagaimanapun juga, ini adalah pilihan Mandy Zimmer sendiri. Namamu Harvey York, kan? Selir Lizette Gaona berjalan ke arah Harvey York pada saat ini, mengulurkan tangannya untuk membantunya merapikan kerahnya, dan berbicara dengan sungguh-sungguh, karena Mandy menyetujui Anda, saya tidak akan ada hubungannya dengan itu. Tapi ingat, jika sesuatu terjadi pada Mandy dengan Anda, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Rambutku. Aku akan memotong tanganmu. Harvey York menepuk tangan selir Lizette Gaona dan berkata dengan ringan. Jangan khawatir. Aku akan menjaga keselamatan Mandy. Adapun kamu, aku ingin memberimu saran yang baik. Anda tidak boleh terlalu banyak meditasi yang menyenangkan. Ada terlalu banyak objek untuk kultivasi ganda. Dan napas batin akan menjadi tidak murni. Jika ini terus berlanjut, suatu hari, Anda mungkin akan terpengaruh oleh batin Anda sendiri. Napas meledak. Bajingan, apa yang kamu katakan? Wajah selir Lizette Gaona tenggelam. Aku adalah orang suci dari satu generasi. Gadis sejat, tetapi kamu memfitnahku. Apa yang harus kamu salahkan? Harvey York berkata dengan ringan. Apakah aku memfitnahmu? Atau kebenarannya? Kamu tahu lebih baik dariku. 10.000 kali. Jika Anda tidak berpikir kata-kata saya terdengar bagus, maka jangan dengarkan. Anggaplah seolah-olah saya tidak mengatakannya. Saat berbicara, Harvey York melirik Gamaliel leduk dengan penuh minat. Dia tidak percaya bahwa kakak perempuan dan adik laki-laki ini tidak memiliki kaki. Anda melihat ekspresi penuh art Harvey York. Selir Lizette Gaona tidak sabar untuk mencekik Harvey York secara langsung saat ini. Tetapi karena Mandy Zimmer ada di sana, dia hanya bisa menahan diri dengan tiba-tiba. Saat ini, Gamaliel leduk juga menatap Harvey York dengan wajah muram. Jika bukan karena berpura-pura menjadi tuan dan pria di depan Mandy Zimmer, dia mungkin akan mengambil tindakan saat ini. Mandy Zimmer melotot Harvey York sebelum tersenyum. Selir Ming, jangan marah. Pengawalku selalu terbuka. Jadi perlakukan dia sebagai omong kosong. Mandy Zimmer tidak mengatakan apa-apa. Tapi sorot mata selir Lizette Gaona agak aneh saat ini. Mandy Zimmer tahu bahwa keterampilan Harvey York bagus dan penglihatannya bahkan lebih menakjubkan. Jadi dia percaya bahwa dia bisa melihat banyak hal. Oleh karena itu, pada saat ini, dia melihat ekspresi selir Lizette Gaona dengan sedikit khawatir. Mandy, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda hargai. Itu hanya wajah putih kecil. Jika bukan karena wajah Anda, siapapun yang memperlakukan saya seperti ini di luar tembok besar harus membayar harga yang tak terbayangkan. Kali ini semua demi dirimu.
Tapi lain kali, aku tidak bisa menjamin bahwa murid awam kuil Dafeng kita akan begitu tenang. Harvey York berkata ringan. Benarkah? Bukankah seseorang mencoba mengusirmu dari sini sekarang? Kamu berpura-pura menjadi apa? Harvey York. Cukup. Mandy Zimmer menatap Harvey York dengan galak. Pria ini tidak mau mengambil kerugian. Dia akan jatuh di sini. Pada saat ini, Gamaliel Leduk berkata dengan dingin. Orang-orang dari kuil puncak awan baru saja ditakut olehku. Kakak perempuanku tidak kehilangan muka sama sekali. Ya. Kalian terlalu kuat. Harvey York menatap tak berdaya oleh Mandy Zimmer. Pada saat ini, dia hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dan berhenti berbicara dengan mereka. Melihat Harvey York mengakui kepengecutannya, Gamaliel Leduk segera memasang ekspresi puas di wajahnya. Selir Lizette Gaona melirik Harvey York saat ini. Dan berkata, kemarilah. Sajikan makanan. Semuanya diterima. Kamu tidak akan mabuk malam ini. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.